Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya, yaitu di UAS pengembangan aplikasi web. Oke, di sini langsung saya mulai saja ya. Yang pertama yaitu di export ini menampilkan untuk bukunya, menampilkan semuanya ketika diekspor ke PDF-nya. Jangan lupa tambahkan website-nya di sini biar bisa ke download nanti. Lalu untuk controller kita buka. Ya, di sini akan saya langsung buat controllernya ya. Jangan lupa untuk menambahkan di sininya kayak menambahkan use tarifnya lalu kegunaan lainnya. Lalu untuk controllernya ini membuat fungsi untuk tampilnya biar, dan jangan lupa dikasih pagin ya biar bisa ganti halaman. Bukan ganti halaman sih, apa ya, ada halamannya lah biar nggak kebanyakan ke bawah gitu. Ratu view tampil data ya, ini untuk menampilkan datanya yaitu data buku. Lalu untuk yang kedua ada fungsi tambah untuk menampilkan tambah data buku. Lalu di sini ada fungsi proses. Di sini ada di buku ini nyangkut di modelnya ya di sini biar bisa kepanggil semua nanti, kayak isi-isinya seperti ID, SBN, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, jumlah halaman. Lalu di return redirect buat tampilin ke tampilan ini tadi ya. Lalu yang selanjutnya yaitu view hapus. Di sini jangan lupa model bukunya dicantumin buat bisa dihapus nanti, buku mana yang mau dihapus seperti itu. Dan jangan lupa dikasih redirect buat nampilin datanya ke tampilan awal tadi. Lalu edit juga jangan lupa dikasih model seperti atasnya tadi dengan dikasih return view edit data, soalnya nampilin pengeditan kan. Ini saya edit datanya manual, bukan menggunakan modal, cuma yang tambah menggunakan modal ya. Lalu untuk public function update ini request buat nge-request yang dicari apa, yang diupdate apanya ya gitu. Seperti tadi kasih modelnya, lalu isinya jangan lupa dikasih, lalu direct lagi buat ketampilan tadi untuk update datanya. Lalu fungsi cari. Nah, ini fungsi cari kita kasih database, jangan lupa. Lalu menggunakan tabel apa? Misal dalam database itu ada tabel buku ya, berarti menggunakan tabel buku. Jangan lupa dikasih paging juga. Lalu return view-nya kembali ke tampil tadi. Lalu untuk yang fungsi chart. Nah, ini adalah untuk nampilin bar chart-nya ya. Jangan lupa dikasih modelnya, yaitu model chart yang sudah dibuat di sini nih. Dan ini perulangannya untuk nampilin chartnya nanti. Lalu di return view ke chart, ke view-nya nanti. Lanjut yang download. Ini download. Jangan lupa kasih modelnya seperti tadi, lalu tambahkan ini kan untuk download PDF. Jadi ya dikasih PDF.
tetap dikasih database apa nama PDF-nya, lalu di load view untuk download PDF-nya, lalu returnnya yaitu untuk mendownload, lalu login sekarang. Nah di sini untuk melogin apakah aplikasi di websitenya, di return view untuk ke loginnya. Lalu di sini public functionnya yaitu buku export, yaitu untuk mengekspor Excel. Nah di sini jangan lupa dikasih Excel biar jelas. Untuk download apa, yaitu download Excel. Oke, lalu di sini ada untuk post login, yaitu masukin email sama password, dan kalau sudah nanti dimasukkan ke home-nya. Lalu untuk menampilkannya direct ke view login. Lalu untuk public function-nya, untuk fungsi registrasi, yaitu untuk menampilkan registrasi. Dan yang ini adalah untuk menampilkan simpanan registrasi, kan biasanya ada registrasi kan masuk, lalu ngisi datanya kan, lalu disimpan. Lah ini pakai di sini controllernya mirip yang sama di atas sih. Lalu untuk yang ini adalah modal tambah yang berupa modal. Bisa misalkan untuk ingin menambahkan data cuma gak ingin ganti halaman, berarti harus menggunakan modal, jadi muncul kayak pop up gitu. Ya di sini tetap sih seperti yang di atas tadi, menggunakan model buku model yang ini tadi. Lalu dikasih paginate, lalu di return view ke datanya, ditampilkan ke datanya. Lalu untuk yang terakhir yaitu kontak us, yaitu isinya di saya sendiri. Ini menggunakan paginate, dan untuk return view-nya ya ke view kontak us nanti. Oke, kita lanjut ke model ya. Nah, buku model ini untuk membuat modelnya. Seperti biasa menggunakan protected, terus isinya di database-nya apa aja yang ingin diisikan. Lalu untuk model yang kedua, ini model chart. Untuk nampilin chartnya tadi kan harus menggunakan model ya, ini untuk modelnya, untuk nyambungkannya lah istilahnya, menggunakan tabel kelas lalu ID. Lalu untuk selanjutnya adalah ke provider. Nah ini adalah untuk menambahkan biar keluar paginnya. Di sini kita atur, ditambahkan use illuminate paginator, dan di sini juga paginator use bootstrap, jadi paginnya menggunakan bootstrap. Lalu kita ke codingan selanjutnya ya, yaitu ke app ini. Nah di sini adalah untuk menampilkan providernya. Nah di sini saya tambahkan providernya untuk PDF, dan untuk vkit-nya saya tambahkan PDF dan Excel-nya biar bisa kebaca nanti datanya. Lanjut ke migration. Nah migration ini adalah untuk membuat migration, yaitu membuat database-nya agar bisa, ini kan saya buat untuk membuat ke loginnya lah, karena ada email dan passwordnya kan. Nah seperti itu sih yang saya gunakan cuma ini. Lalu kita harus menambahkan seeder agar bisa memanggil login email yang sudah registrasi ke
untuk agar bisa di loginkan. Nah, ini kita panggil user seedernya di sini. Lalu kita di user seedernya kita harus kasih nama permisalan kalau belum ada registernya ya. Jadi kita menggunakan ini, tulis di sini, lalu namanya, emailnya, terus passwordnya apa. Oke, langsung kita ke selanjutnya ya. Nah, di publik ini saya menambahkan gambar ya di folder dan menambahkan folder image. Oke, lalu kita ke view ini. Oke, kita langsung ke chart aja ya, soalnya budget ini nggak saya gunakan. Jadi untuk chartnya ini, untuk di view chartnya ini menggunakan HTML5 dan dikasih bootstrap dan script bootstrapnya. Lalu kita kasih judul ini UAS 0120 UAS. Ini NPI saya ya. Lalu kita kasih CSS-nya dengan body, dengan image. Ini saya ambil di Google linknya. Lalu ini kanan kiri untuk marginnya kita kasih. Lalu dikasih link rel untuk baca CSS bootstrapnya. Kita lanjut ke sini adalah untuk membuat kolom dengan text white dan background hitam dengan lebar 280 px. Lalu untuk yang ini adalah untuk dekorasinya, dan untuk di atasnya kita kasih judul kumpulan buku. Ini semua termasuk sidebar ya. Maaf, gak saya jelasin di awal. Ini adalah sidebar. Lalu untuk di sini tombol untuk menampilkan form tertentu. Contohnya data buku. Nah, ini kita kasih link untuk menuju ke data bukunya dan kasih nav link dengan text white-nya, yaitu di tampilannya nanti seperti sidebar-nya kan ada tulisan putih. Nah, nav link ini gunanya juga untuk misal kita mengeklik data buku, jadi ada kayak apa ya, kayak tampilannya kita mengeklik data buku, jadi ketahuan kan nanti kalau ini buka data buku atau buka data atau data kontak list atau apa. Lalu untuk yang ini saya seperti yang di atas tadi, edit data buku seperti yang data buku tadi. Lalu yang ke chart ini adalah untuk sama sih di atas, cuma ini dikasih aktif ya, soalnya ini mengeklik ke sidebar yang bernama chart. Kalau gak diaktifin nanti gak ada kayak semacam pemberitahuan kayak kita mengklik apa gitu. Nah, kontak use juga sama seperti yang di atas tadi. Lalu ini kasih div class bawah, lalu di drop down. Nah, ini untuk drop down ini adalah misal kita ngeklik itu bisa menampilkan datanya ke bawah atau ke atas. Lalu kita kasih logout buat aplikasi di websitenya. Nah, kita untuk itu kita tampilkan di kanannya sidebar-nya ya, jangan di bawahnya, nanti jelek. Nah, ini untuk link chatnya di script-scriptnya. Jadi ini seperti ini sih saya. Gak usah saya jelasin ya, ini terlalu panjang.
kalian bisa mengambil di internet, tinggal mengganti nama-namanya aja untuk. Nah, ini adalah chart saya untuk menampilkan chart saya. Lalu yang kedua adalah kontak years. Oke, kita ke atas lagi. Seperti yang di chart tadi, gak beda jauh sih, ini mirip semua kok. Mengatakan HTML5 dikasih judulnya di websitenya apa, lalu dikasih link bootstrapnya ini, lalu dikasih CSS seperti tadi. Ini untuk margin-marginnya seperti ini, dan ini untuk akan saya kasih gambar ya di kontak. Jadi harus membaca CSS untuk menengahkannya, disenterkan lah ya. Ini seperti yang di atas tadi untuk sidebarnya. Sidebar saya seperti ini. Lah ini kan buka kontak use. Jadi yang kontak use saya aktifkan ini. Lah untuk yang enggak kan bukan yang dibuka kan kontak use. Berarti yang lain nggak usah dikasih aktif gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang ke bawah ya, seperti ini tadi. Nah, ini untuk menampilkan gambarnya kan ada kayak logo akun lah ibaratnya. Nah, ini kasih gambar seperti tadi. Lalu kita kasih tabel untuk menampilkan data dirinya, nama, email, Instagram, kontak. Ini nama saya dan nomor email, lalu Instagram. Lalu yang selanjutnya adalah data buku seperti sebelum-sebelumnya di chart dan kontak list sama saja. HTML5 menggunakan title, lalu dikasih link bootstrap, lalu dikasih CSS-nya. Ini untuk sidebar-nya sama saja, cuma ini kan data buku, jadi yang diaktifkan ya yang data buku ini, jadi dikasih navlink aktif. Kalau yang lain harus gak ada aktifnya ya, harus dihapus. Seperti itu untuk sidebar-nya. Dan ini untuk logoutnya tetap ya. Lalu kita untuk ini adalah daftar bukunya, untuk kan ini data bukunya. Jadi untuk nampilin daftar buku seperti di view-nya tadi di kontrol yang saya sebutkan. Dan ini ada tombol untuk mencari bukunya, seperti misal nih ada nama buku beruang, lalu bulan. Nah, itu kita cari, misal cari beruang, nanti akan menampilkan yang beruang aja itu. Lalu yang selanjutnya kita kasih card reader. Lalu di sini saya kasih tombol download PDF dan download Excel ya. Jadi di sini untuk download PDF-nya saya kasih button danger yang artinya berwarna merah, dan untuk button Excel-nya berwarna hijau ya, ini sukses. Jadi button ini ada 4 ya teman-teman. Ada sukses, primary, warning, danger ya. Kalau primary biru, kalau warning kuning. Lalu dikasih card body, lalu dikasih tabel, dan di sini dikasih isinya database-nya tadi, seperti ISBN, judulnya, dan seterusnya. Lalu jangan lupa dikasih for each untuk menampilkannya nanti. Nah, di sini adalah untuk menampilkannya. Oke, lanjut ke download PDF ya. Kita seperti tadi ini download PDF. Cuma nggak pakai CSS ya saya. Soalnya kan cuma tombol download. Jadi misal klik tombol download, yang ditampilkan di download itu yang di dalam ini. Di sini ada HTML5-nya dengan terus kasih link bootstrap-nya. Lalu untuk tabelnya saya kasih tabel berwarna oranye ya. Dan ini seperti yang di data buku tadi. Jangan lupa kasih for each dan for each.
Lalu ke edit data. Nah, edit data ini seperti yang di chart kontak use tadi. Terus data buku itu sama aja. Menggunakan HTML5, terus ini kasih title. Oh iya, titelnya belum saya sesuai samakan tadi. Kan titelnya gini tadi. Nah, oke, lalu kita ke jangan lupa kasih link bootstrap ya, lalu kasih CSS-nya seperti tadi. Lalu untuk edit ini saya nggak menggunakan modal, tetapi langsung ganti halaman. Nanti kita lihat ya kalau waktu menjalankan. Jangan lupa kasih link bootstrap-nya untuk CSS-nya yang berupa bootstrap untuk menampilkan seperti tadi. Nah, ini adalah tampilan untuk data bukunya yang sudah terisi ya. Kan mau ngedit nih, misal ada nama beruang. Nah, kita ganti bulan juga bisa. Nah, seperti itu. Lalu di sini dikasih for aja di atasnya dan dikasih aksinya untuk menampilkan nanti dengan metode post ya. Jangan get. Lalu di for each, lalu ini adalah tombol untuk menyimpan editan datanya tadi. Lalu ke login ya, ini index saya pakai soalnya. Oke, kita tutup dulu ini biar nggak mengganggu. Nah, ini login blade-nya di view-nya. Ini view untuk loginnya ya, sama sih seperti yang tadi yang ada di chat, kontak use dan sebagainya. HTML5 terus menggunakan judul ini, lalu ditambahkan bootstrap, tambahkan CSS-nya. Nah, terus untuk dalamnya yaitu di bodinya ini dengan menggunakan kontainer kolom medium 6 dan margin top 4 ya. Lalu kita kasih login box untuk loginnya, untuk kayak seperti kalian kalau mau login gitu loh, karena ada kayak boxnya kan buat isi email sama passwordnya. Nah, ini kita kasih judul login ya seperti tadi, lalu dikasih untuk input emailnya, lalu untuk passwordnya juga dikasih inputan. Lalu untuk ini kita kasih tombol submit untuk loginnya ya. Dan ini saya kasih tombol register untuk register akunnya biar bisa login ke websitenya. Lalu kita jelaskan yang register aja langsung. Nah, ini kita geser dulu biar kelihatan. Nah, sama saja seperti tadi yang ada di atas. Kita menggunakan HTML5, lalu dikasih titelnya, dikasih bootstrap, kasih CSS. Nah, untuk register buku ini, jika klik register akan muncul box register ya untuk mengisi full nama, terus ini yang untuk emailnya, terus passwordnya. Nah, kalau sudah ini nanti kita kasih button untuk menyubmit registernya agar tersimpan di database-nya biar bisa login ke websitenya nanti. Nah, jika sudah punya login, punya akunnya, bisa klik ini untuk langsung ke menu login. Lalu kita ke tambah data ya, searching ini nggak saya pakai jadi nggak usah jelaskan. Lalu untuk tambah data ini seperti yang tadi sih, cuma ini kan tambah data ini menggunakan modal, jadi saya ini menggunakan modal, nggak apa namanya, nggak pakai ya, ini kasih nama yang sesuai ya seperti tadi. Menggunakan HTML5, menggunakan titel yang sama, lalu kasih bootstrap, lalu dikasih link CSS-nya biar bisa, nggak perlu sih aslinya,
soalnya kan nggak pakai CSS. Lalu untuk di bodinya ini saya kasih, ini backgroundnya berbeda ya, nggak seperti tadi. Ini backgroundnya saya kasih warna pink sama abu-abu, jadi nanti kombinasi gitu. Lalu kita kasih card header dengan background kuning dan teksnya berwarna putih. Lalu ini datanya adalah seperti yang data di database ya. Nah, lalu yang terakhir adalah view tampil. Nah, ini adalah untuk menampilkan ke data bukunya. Untuk menampilkan semua. Jadi ini hampir sama sih sama yang data buku ini. Yang data buku ini. Oke, kita ini sama aja. Nah, HTML5 menggunakan titel yang sama dan dikasih bootstrap, dikasih CSS-nya. Lalu untuk ininya sama sih seperti yang data buku ini. Nah, gini kan, sama aja kan. Lalu untuk yang tampil ini sama menggunakan sidebar-nya. Nah, ini kan menggunakan tampilan. Nah, ini yang kita aktifkan ya, yang di home ini yang menampilkan. Untuk ininya sama semua menggunakan drop down, lalu ada logoutnya atau sign out. Dan isinya yang ini cuma ada yang membedakan tampil dan data buku ini adalah ini terdapat banyak tombolnya, yaitu untuk tampil ini untuk bisa mengedit data yang ada di dalamnya ini. Jadi ini jadi ada tombol tambah, lalu dan PDF, download Excel seperti tadi ya. Kan tadi hanya ada tombol download PDF dan download Excel kan. Nah, ini saya tambahkan untuk menambahkan secara manual. Nah, untuk yang kan tadi ada yang menggunakan model kan. Nah, ini kita menambahkan tombol tambah buku untuk yang menggunakan modal. Oke, lanjut. Kita ini isinya sama aja sih seperti yang tadi. Nah, ini saya kasih tombol edit kan. Tadi kan nggak ada. Sama tombol hapus ini. Sebentar saya geser. Nah, ini tombol hapusnya. Buttonnya menggunakan warna biru, button primary. Lalu di sini adalah untuk modalnya, yaitu agar bisa jalan tambah yang berupa modalnya, ya harus kita kasih codingan seperti ini. Gak usah saya jelasin ya, terlalu banyak ini. Cuma ngisi data-data yang seperti ada di atas tadi, lebih disimpelkan. Lalu ini bisa kita batalkan ya, kan sudah ngisi. Nah, misal kita mau gak jadi ngisi ya kita batalkan. Kalau jadi ya kita simpan, nanti akan save ke database-nya. Oke, lanjut ke root-nya. Nah, di sini root-nya. Ya, root-nya seperti ini ya. Untuk ini itu ibaratnya jembatan lah root ini. Buat jembatannya antara nampilin view-nya ini dan antara jembatan view dan controllernya tadi. Nah, seperti itu sih. Ini untuk registernya, untuk loginnya, untuk tampilnya, dan seterusnya sampai kontak use ya. Lalu yang terakhir, kita jangan lupa database-nya namanya apa. Nah, ini berhubungan database namanya buku, jadi disambungin ya. Kalau enggak nanti enggak bisa jalan. Oke, langsung kita berarti langsung ke rootnya dulu. Langsung kita ke terminal ya untuk melihat datanya ke website. Nah, ini ketik php artisan search. Nah, ini keluar linknya ya. Nah, ini kita copy, kita buka Chrome. Nah, ini kan terbuka ya. Lalu kita copy linknya. Nah,
lalu tambahkan /login, karena awalnya tadi harus ada login. Nah, berarti kita membuat login ya. Oke, kita enter. Nah, ini website saya, login buku, karena ini database-nya buku dengan background buku ya. Lalu kita login, kita register dulu aja deh. Kita klik register ya, untuk mengisi emailnya tadi. Lalu kita kasih full name, misal gini, Viko Adi. Lalu di sini kita juga misal langsung cantumin aja ya emailnya, vikoadi@gmail.com. Nah, lalu kita isi password kita, misal terserah deh berapa. Oke, kita isi. Setelah passwordnya sudah, kita klik register. Nah, ini akan kembali ke tampilan login ya. Nah, ini kita bisa login menggunakan email itu tadi. Tadi ini Viko Adi kan ya. Lalu kita isi passwordnya. Nah, lalu kita klik login untuk ke halaman home-nya. Nah, ini kan sudah muncul kan ya. Nah, ini jika ingin, ini adalah daftar bukunya. Jika ingin mengedit buku bisa di sini, menambahkan CRUD lah intinya ya. Jadi bisa create, update, lalu bisa di delete. Nah, ini ada paginnya juga. Nah, ini datanya kan ya. Nah, ini paginnya untuk membuat halaman tadi, biar nggak kepanjangan ke bawah. Oke, lalu kita coba untuk yang membuka sidebarnya ya. Nah, ini kan tadi langsung yang aktif kan pasti ada warna tandanya lah. Kalau kita buka yang datanya buku, jadi ini nggak ada tombol untuk mengeditnya, cuma ada tombol download seperti tadi. Ini ada paginya juga, sama kan ya. Lalu untuk yang chart kita juga buka. Untuk chartnya seperti ini ya, chart saya. Untuk ini adalah persentase pembaca buku sama dengan yang ada di database-nya. Ini yang novel, ini yang ensiklopedia. Lalu di sini kita buka kontak yes. Tadi kan saya masukkan, nah ini kan ada gambar saya. Dan juga untuk menu logoutnya kan ada seperti akun saya ini. Nah, dan indikasi ini adalah isi kontak yes, ini nama saya, kontak saya, lalu email saya, lalu Instagram saya atau media sosial. Oke, lah kembali ke edit data buku ya. Nah, ini ada tombol cari kan ya. Oke, kita klik. Misal ini kita cari beruang ini ya. Kita tulis dulu. Beruang. Nah, kita klik cari ya. Nah, akan mengambilkan data beruang kan. Oke, kita kembali lagi ke data bukunya. Kembali ke edit lagi ya. Nah, untuk yang ini adalah tambah database data bukunya ini ya, menggunakan modal. Jadi seperti pop-up gini, gak ganti halaman kan ini. Nah, kita isi, misal berapa ya, kasih 7. Lalu judulnya kasih apa ya, Abi misal ya. Lalu pengarangnya siapa, Abi misalnya. Lalu penerbitnya Gramedia aja deh. Lalu tahun terbitnya misal
2022 ya sekarang. Oke, kita isi. Lalu ini buku cetakan ke berapa? Ini anggap aja cetakan ke 7. Lalu jumlah halamannya berapa? Kita buat 156. Oke, lalu kita simpan ya. Nanti datanya kan akan tambah. Nah, ini kan datanya tadi kan cuma 6 kan. Ini jadi tambah kan datanya. Jadi 7 kan. Nah, ini kan sama semua kan yang diisi yang tadi. Oke, lalu kita coba yang tambah berupa ganti halaman. Ini tadi kan tambahnya. Langsung kita klik aja ya. Ini yang ganti halaman. Kalau pin model ya seperti tadi yang sebelumnya itu. Nah, ini untuk ganti halaman ya. Sama aja seperti tadi kan. Kita buat lapak. Judulnya kita kasih misal naluri gitu aja. Terserah sih judulnya ya. Kita kasih pengarangnya misalnya Benny itu aja. Penerbitnya Gramedia aja ya. Tak susah-susah. Lalu tahun terbitnya misalkan 2021. Cetakannya misal ke 8. Lalu untuk jumlah halamannya misalkan 157. Lalu kita simpan ya. Apakah datanya nambah? Nah, kita lihat ya. Nah, datanya nambah juga kan. Nah, ini perbedaannya tambah berupa ganti halaman atau tambah berupa modal. Kalau sebenarnya enak yang berupa modal ya, soalnya nggak ganti halaman. Nah, lalu kita coba ke editnya. Misal edit ini ya. Yang api ini. Nah, ini kan jumlahnya misalkan cetakan ke-7 kan ya. Kita ganti ke cetakan ke-11. Coba kita simpan. Nah, sebentar ya. Nah, ganti kan cetakan ke-11 kan. Itu untuk edit saya. Nggak menggunakan modal ya editnya. Soalnya saya menggunakan tombol menggunakan ganti halaman maksud saya. Lalu kita mau coba hapus. Kita hapus ya datanya. Misal ini. Lalu keluar pop-up kan ini. Apakah menyatakan Anda yakin ingin hapus? Oke, saya hapus. Apakah terhapus? Kita lihat datanya. Nah, ini kan terhapus. Kita coba lagi deh. Untuk yang hapus ini ya. Kita hapus lagi. Nah, pop-up-nya lagi kan. Kita hapus. Apakah terhapus datanya? Ya, tentu terhapus. Oke, untuk yang terakhir kita buka yang kita buku ya. Kita bisa download datanya berupa PDF atau Excel. Jadi untuk download PDF ya, kita klik. Nah, ini kan udah saya berkali-kali mendownloadnya. Kita download ya. Oke, ini namanya dokumen 15 ya nanti ya. Ketika mendownload. Oke, start download. Lalu kita open file ya. Oke, kita tunggu untuk keluar ke open file-nya. Nah, kan dokumen 15 kan tadi namanya. Sebentar ini ada PDF ya. Oke, langsung saya buka ya. Isinya apakah sama dengan di tampilannya tadi, di Chrome-nya tadi, di websitenya. Bentar kita tunggu ya. Ini kan sudah buka kayaknya. Kita tunggu. Nah, ini kan dokumen 15 kan. Nah, ini kita buka dokumen 15 ya. Oke, kita tunggu tampilannya. Sebentar ya, laptop saya nge-lag. Nah, ini kan datanya kan beruang. Kan ada 6 tadi, ya kan sama kan.
beruang, piere, piknik, buku, membaca, rahasia, sama semua kan. Kita cek deh biar beruang, piere, piknik, lalu buku, membaca, rahasia, sama kan ya. Ya sama kan. Oke, kita close dulu. Lalu ini juga kita close. Lalu yang selanjutnya adalah download Excel. Kita download ya berupa data Excel. Kita klik download Excelnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini mendownload kan ya. Ini sudah saya download sebelumnya juga. Kita buka di file explorer-nya. Kita buka ke download. Nah, ini kan buku 2 kan namanya. Kita buka deh. Nah, buku 2 kan ya. Oke, kita buka. Apakah sama isinya? Pasti sama. Oke, kita tunggu. Nah, ini isinya sama kan? Beruang, kiri, piknik, buku, membaca, rahasia. Isinya juga sama semua kan ini. Sama seperti ini. Nah, oke, kalau udah kita close. Kita close ya. Kita kembali ke sini. Kita close juga ini biar gak mengganggu. Nah, di sini yang terakhir ada akun saya ini kan ya. Lalu di sini ada yang drop down tadi. Nah, untuk sign on di sini. Kita jika ingin logout kita langsung logout gini. Nah, akan kembali ke login. Ya, seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah file was PAW saya.